wa ala alihi wa barik wasallam ajma'in. Wabaktu yang sama-sama kita muliakan seluruh dewan guru pengajar Ma'had Ali Darussalam, wabil khusus guru yang berhadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, sehat dan dalam mengerjakan saat warisan. Dan kepada kawan-kawan sekalian seperjuangan dalam menuntut ilmu di Ma'had Ali Darussalam, mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat baik di dunia dan di akhirat. Langsung saja pada siang hari ini ulun membacakan susunan acara pada hari ini, yakni yang pertama pembukaan yang akan dibuka oleh Guru Ustaz, yang kedua pembacaan makalah yang akan dibawakan oleh kelompok 9, yang ketiga tanya jawab, yang keempat penasehat sekaligus penambahan sekaligus penutup daripada guru pembimbing. Langsung saja kita masuki acara yang pertama, ini pembukaan. Kepada guru kami persilakan. Mudah-mudahan dengan dibacanya surah Al-Fatihah baik, acara kita hari ini berjalan dengan lancar. Dan langsung saja kita masuki acara yang kedua, yakni pembacaan makalah yang akan dibawakan oleh kelompok 9. Kami persilakan. Wassalatu wassalamu ala abdillahi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa li hadirin was-sami'in. Amma ba'du. Sebelum melanjutkan kepada contoh dari Basadul Intibar, kita ulangi sedikit pengertiannya secara ringkas saja. Apa itu pengertian Basadul Intibar supaya ada kesannya? Kita kilas baik sedikit. Ke halaman 234. Apa itu pengertian Basadul Intibar? Yaitu pengkiasan dalil yang diajukan oleh mustadil menyalahi nas, baik itu berupa Al-Quran ataupun Sunnah atau hadis atau ijma', dan kemudian itu dikomentari oleh Imam Az-Zarkashi. Kenapa musannif hanya terbatas menjelaskannya hanya menyalahi nas atau ijma'? Di situ Sidin berkomentar bahwa penjelasan itu belum lengkap lagi. Kemudian Sidin mencontohkan bahwa Basadul Intibar itu adalah salah satu muqaddimahnya menyalahi bagi nas atau ijma', atau hukumnya tidak dapat ditetapkan dengan kias, seperti mengkiaskan musawwar atau binatang yang diperah susunya dengan selainnya daripada
barang yang punya aib pada hukum pengembalian dan ketiadaannya pada wajib mengganti susunya yang berat tadi. Di situ ada menyalahi kias, yaitu kesalahannya bagi usul nas yang datang, yaitu nas yang memberitahu dengan lawanan hukum tersebut. Karena di sini biasanya itibar kiasnya di dalam kesalahan dengan nas atau ijma beserta ada dalil yang lebih kuat. Kemudian misal yang pertama yaitu yang menyalahi Al-Quran, seperti contohnya argumen Syafi'iyah pada kewajiban memalamkan niat pada puasa ada dikiaskan kepada puasa wajib qadaan pada setiap pada titik temu daripada keduanya tidak sah berniat di siang hari. Kemudian itu diiktiraf tentang oleh Mustadil bahwa itu menyalahi bagi firman Allah Ta'ala was-shaimin was-shaimat. Di situ Allah menjelaskan orang yang puasa, perempuan, baik perempuan ataupun laki-laki, diganjar pahala yang besar tanpa menyinggung masalah diniatkan malam hari ataupun siang hari. Kemudian kita masuk misal yang selanjutnya, misal kebiasaan yang menyalahi nas hadis. Kita rumah qala as-sunnah kaqauli Hanafiyah la yusihul qadr la yusihul qadr fil hayawani li'adamin dibaqihi al-murtaliqat. Misal pengkiasan yang menyalahi nas hadis, kalangan Hanafiyah berpendapat bahwasanya hutang piutang pada binatang hukumnya tidak sah. Maksudnya berhutang binatang bayarnya menggunakan binatang, dikiaskan kepada benda yang tercampur ilatnya karena keduanya sama-sama tidak bisa diketahui berapa ukuran dan kadarnya. Dan apabila kita tidak bisa mengetahui berapa ukuran dan kadarnya, dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan kerugian baik bagi yang membeli atau bagi pihak yang mengutangi, bagi pihak yang menerima hutang atau bagi pihak yang mengutangi. Sebab terkadang ada sebagian binatang ukurannya lebih besar atau kualitas dagingnya dan susunya lebih baik dibanding binatang yang lain, padahal keduanya sejenis. Seperti itu juga benda yang tercampur. Kita misalkan beras tercampur lawan gandum dalam satu wadah. Di situ kita kada tahu berapa persen ukuran berasnya, berapa persen gandumnya. Tapi yang perlu dicermati, yang dimaksud ada sah di sini ialah apabila bayarnya pakai benda yang dihutang itu dua. Misalkan berhutang kontak, kalau tadi yang dibayari maksudnya apa?
seandainya misalkan kita tukar kambing 2 juta, tapi duitnya hutang karena dulu bayar mereka, maka itu hukumnya sah-sah saja, sebab yang kita bayari karena itu kan harganya tetap ada berubah-ubah, dan di situ terdapat unsur kerugian karena harganya 2 juta tadi ada berubah. Jadi kesimpulannya menurut kalangan Hanafiyah, hutang piutang pada binatang hukumnya kalau sah dikiaskan kepada denda yang tercampur. Kemudian kilatnya ialah karena keduanya sama-sama ada mengobik, kadang kawan diketahui berapa ukurannya dan kadarnya. فيعترض بأنه مختلف بحديث مسلم عن أبي رافع أنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد ربانيا فكان فقال إن خيار الناس أحسنهم قضاء. Lalu pendapat ini dibantah oleh Mu'tarid bahwasanya pengkiasan yang dilakukan kalangan Hanafiyah menyalahi nas hadis yang ada, yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abi Rafi bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah berhutang seekor onta, lalu beliau bayari memakai onta yang lebih, yang ukurannya lebih besar, yaitu onta yang memasuki umur 7 tahun. Kemudian beliau bersabda, Inna khiyarun nasi ahsanuhum qada'an. Manusia yang paling baik ialah yang paling bagus cara pembayarannya. Kira-kira paham tak? Kemudian kita masuk kepada misal yang menyalahi kias, yang kemudian kita masuk misal yang masalah itibar yang menyalahi ijma'. Wa kita ma qala fal ijma' wa qawlihim la yajuzu lirrajul an yarsila zawjatahu al-mayyitata dihormatin nadhari ilaiha kal-ajnabiyyah. Masih kalangan Hanafiyah, mereka berpendapat bahwasannya haram bagi seseorang memandikan mayat istrinya, dikiaskan sebagaimana haram juga seseorang memandikan mayat perempuan yang bukan siapa-siapanya atau ajnabiyah. Illatnya karena pada kedua masalah tadi, orang yang memandikan sama-sama haram memandang kepada orang yang memandikan. Pada masalah memandikan ajnabiyah sangat jelas apa alasan jadi diharamkan memandangnya, karena ajnabiyah itu kan bukan siapa-siapa, bukan istri, bukan juga mahramnya. Sedangkan masalah memandikan mayit istri, alasan kenapa suami haram memandang istrinya ketika sudah meninggal, karena menurut kalangan Hanafiyah status pernikahan atau status suami istri putus atau hilang dengan sebab adanya kematian, sehingga jadilah istri menjadi seperti wanita ajnabiyah bagi suami. Tapi di sini agak heran benar. Yang mengherankannya, ketika istri yang mati tadi malah menjadi seperti ajnabiyah bagi suami. Tapi menurut mereka kalangan Hanafiyah, ketika suami yang mati, istri tetap menjadi istri dan boleh bagi istri tadi memandikan mayat suaminya. Mereka beralasan bahwasanya kewajiban iddah yang menjadikan istri tetap menjadi istri
tapi dengan catatan ketika suami wafat, sang istri statusnya bukan istri yang terbaik. Kalau masalah suami haram memandikan istrinya, itu kan kalau meninggal menurut kalangan Hanafiyah, kalau meninggal misalkan kawin dengan 4 perempuan kemudian mati, saudara yang meninggal tadi dari istrinya tadi ada baginya. Nah di situ yang menjadi alasan kalangan Hanafiyah jadi mengharamkan memandikannya tadi. Jadi kesimpulannya kalangan Hanafiyah berbeda pendapat atau berpendapat bahwasanya haram bagi seorang memandikan mayat istrinya sendiri, dikiaskan sebagaimana haram juga seorang memandikan mayat perempuan yang bukan siapa-siapanya atau ajnabiyah. Ilatnya karena pada kedua masalah tadi orang yang memandikan sama-sama haram memandang kepada orang yang dimandikan. Nah, lalu pendapat ini dibantah oleh Mutaib. Fayuqaradu bi annahu mukhalifun lil ijma'i sukuti fi tamsili Ali al-Fatimah radhiyallahu anhu. Lalu pendapat ini dibantah oleh Mutaib bahwasanya pengkiasan yang dilakukan kalangan Hanafiyah menyalahi ijma' sukuti yang ada, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah memandikan mayat istri beliau, yaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Wa ishtuhira dzalika wa lam yunkir alaihi dzalika ahadun min as-sahabah. Dan hal itu diketahui para sahabat, namun tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya. Jadi pengkiasan atau masalul iktibar, pengiktibaran mustahil tadi dibantah oleh Mutaib karena pengiktibaran itu menyalahi ijma' sukuti yang sudah masyhur di kalangan sahabat. Kemudian musannif menambahkan pembahasan tentang 2 perkara, yaitu yang pertama al-awwalu al-farqu baina fasadil i'tibar wa fasadil dhabti al-mutaqaddim dzikruhu. Yang pertama perbedaan fasadul i'tibar dengan fasadul dhabti. Wala fi tashnifi yang Zarkashi dalam kitab Sidin dan Tashniful Masami' ungkapan musannif wa huwa a'ammu jawabun an su'ali muqaddarin. Ungkapan musannif wa huwa a'ammu ila akhirih sebenarnya adalah sebuah jawaban dari pertanyaan yang ditakdirkan. Wa huwa anna hadzal naw'a yu'awwalu ila ma qablahu li-ishtirakihi ma fi annahu ijtihadun fi muqabalatin nas. Yaitu kalau dilihat secara sekilas fasadul i'tibar dengan fasadul waqti ada memiliki kesamaan di bintangan. Keduanya sama-sama ijtihad yang menyalahi nas. Lalu di mana sisi perbedaan antara keduanya sehingga musannif memisah pembahasan fasadul i'tibar dan fasadul waqti? Fama wajhu tamayyuzi anhu?
perbedaan antara keduanya ialah sebagaimana hal itu dilakukan oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab beliau Jamul Jawami. Dan lain halnya dengan Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi, beliau menyatakan bahwa fasadul i'tibar dan fasadul waqi itu sama gitu pengertiannya, ada perbedaan antara keduanya. Kemudian dijawab, wa ajaba bi anna fasadul i'tibar a'ammu min fasadul waqi min wajhin, bahwasanya fasadul i'tibar dan fasadul waqi masing-masing dari keduanya ada memiliki sisi keumuman dan sisi kekhususan. Adapun sisi kekhususan fasadul i'tibar bisa kita lihat dari misal-misal fasadul i'tibar yang sudah kami sebutkan. Karena pada misal-misal tersebut pengkiasan yang dilakukan mustadil tidak salah peletakan, maksudnya pengkiasan yang dilakukan mustadil layak untuk menimbulkan hukum yang dicari. Hanya saja yang membuat pengkiasan mustadil dalam ranah ini menjadi tidak bisa diterima karena hukum yang timbul dari pengkiasan tersebut menyalahi nas atau ijma yang ada. Ringkasnya misal fasadul i'tibar yang telah disebutkan tadi tidak bisa dikatakan misal-misal itu adalah pembagian dari fasadul waqi. Kemudian kita telisik kepada fasadul waqi, sisi keumumannya, sisi kekhususannya. Maksud fi fasadil waqti faqat bi alla yakuna dalil kadzalika wala yu'ariduhu nafsun wala ijma'un. Fasadul waqti ini bisa kita lihat dari misal-misal fasadul waqti pada pembagian pertama. Pada misal-misal itu hukum yang timbul dari pengkiasan yang dilakukan mustadil tidak menyalahi nas atau ijma'. Hanya saja yang membuat pengkiasan mustadil dalam ranah itu tidak bisa diterima karena hanya salah dalam peletakannya saja. Dengan kata lain, misal-misal fasadul waqi yang ada pada pembagian pertama tidak bisa kita katakan misal-misal itu pembagian dari fasadul i'tibar, sebab hukum yang timbul dari pengkiasan tersebut tidak menyalahi nas atau ijma'. Pembagian pertama adalah fasadul waqi itu yang tentang penyimpulan masalah hukum tablis, hukum tablis kepada hukum taklif kepada tablis. Kemudian apa keduanya ifbat nanti yang satunya atau sih natabik. Nah itu. Nah sekarang kita bahas sisi keumumannya. Qasidu fihi ma ma'an bi alla yakuna dalil kadzalika ma'a mu'arada bi nafsin aw ijma'in. Sisi keumuman fasadul i'tibar bisa kita lihat pada pembagian kedua dari fasadul waqi, yaitu thubutu i'tibar jami' bi nafsin aw ijma'in fi nafidil hukmi. Karena
pembagian kedua dari fasadul i'tibar ini sebenarnya dari sebagian dari fasadul i'tibar, karena sebagaimana yang sudah jelas di awal-awal yang dijelaskan Zainuddin, pengertian fasadul i'tibar adalah penyusunan atau peletakan kias yang dilakukan mustadil malah menuntut hukum ditetapkannya kebalikan dari hukum yang ditetapkan mustadil. Itu kan pengertian dari fasadul waqti. Sedangkan sisi keumumannya, fasadul waqti bisa kita lihat dari pembagian kedua dari fasadul waqti, karena kalau kita cermati sebagian pembagian kedua dari fasadul waqti ini sebenarnya menimbulkan hukum yang berlawanan dengan nas atau ijma'. Dengan kata lain, itu namanya fasadul i'tibar. Ringkasnya kalau dilihat dari sisi ini dapat disimpulkan bahwa fasadul i'tibar pembagian dari pembagian kedua dari fasadul waqti. Makanya tadi Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi mengatakan bahwa fasadul i'tibar dan fasadul waqti itu sama, ada perbedaannya. Dari tadi kita sudah bisa melihat di mana sisi perbedaan antara fasadul i'tibar dengan fasadul waqti yang membuat pembahasan keduanya dipisah, tidak digabung. Asani anna lil mu'taridi bi fasadil i'tibari taqdimahu 'ala al-bunu'ati al-waqi'ati fil muqaddimat wa ta'khiruhu 'anha in jama'at ila ghairi mani min taqdimihi wa ta'khirihi. Yang kedua, penambahan pembahasan dari musannif, yaitu boleh bagi mu'tarif mendahulukan melakukan fasadul i'tibar daripada melakukan boleh bagi mu'tarif mendahulukan melakukan fasadul i'tibar daripada melakukan penolakan terhadap muqaddimah dari mustadil dan boleh juga mustadil mendudikannya setelah melakukan penolakan terlebih dahulu. Alasannya karena menyimpulkan fasadul i'tibar dengan penolakan karena alasannya mengumpulkan fasadul i'tibar dengan penolakan dalam sebuah bantahan hukumnya boleh-boleh saja sebab kededa yang melarang hal tersebut. Amma fi surati taqdimil munu'ati alaihi fa dhahirun li'annahu tarab ilal al-aqabi wa huwa al-man'u li'adami tamam kifayatihi ila al-aqwa wa huwa dalil nafsi aw ijma'. Lalu apa alasan jadi penolakan boleh didahulukan sebelum fasadul i'tibar? Alasannya ialah sangat jelas, karena jika mu'tarif melakukan penolakan terlebih dahulu, setelah itu mu'tarif mendahulukan fasadul i'tibar, itu sama dengan mu'tarif naik tingkat dari bantahan yang tidak kuat, yaitu penolakan, karena penolakan ini hanya sebuah argumen kepada bantahan yang kuat, yaitu fasadul i'tibar. Karena fasadul i'tibar adalah sebuah bantahan yang berlandaskan dalil atau ijma'. Itu alasannya kalau yang mendahulukan bantahan atas fasadul i'tibar. Kemudian apa dua alasannya jadi fasadul i'tibar boleh didahulukan sebelum melakukan penolakan. Amma fi surati ta'khirihi anhu fali'annahu fihi ta'dilud dalil an-naqli bil aqli. Alasannya karena jika mu'tarif
melakukan fasadul i'tibar, setelah itu baru melakukan penolakan, itu sama dengan mu'tarid menguatkan dalil aklinya, yaitu fasadul i'tibar dengan dalil akli, yaitu penolakan. Untuk lebih dalam lagi memahami, kita masuk ke contoh. ومثال ذلك ما لو قيل لا يحرم الربا في البر لأنه مقيل كالجبس فيقول المعترض لا نسلم أن الكيل علة بعدم حرمة الربا لوجوده في العروس مع أنه ربوي ثم ما اقتضاه دليلك من عدم حرمة الربا في البر مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم al-burru bil-burri riba. Mustadil berpendapat hukum riba tidak berlaku pada gandum, dikiaskan kepada al-jabs itu agak semangka. Ilatnya karena keduanya sama-sama sesuatu yang bisa ditimbang. Nah, makil itu menurut pemahaman mungkin kalau dihubungkan lawan contoh di sini mungkin ditimbang lah semangka itu awal di apa di makan makil. Mungkin nanti kita lah jadi pembahasan sendiri aja. Kalau misalkan redaksinya mau sudah itu dipahami, kita diperhatikan jadi. Lalu mu'tarid membantah, kata mu'tarid, aku tidak terima bahwasanya al-waznu adalah illat bagi tidak berlakunya hukum riba pada gandum. Sebab pada beras illat tersebut ada, dan kenyataannya pada beras berlaku hukum riba. Kemudian hukum yang diperoleh dari pengkiasan yang kalau jadi ikan pelanggar ada ikan apa maksudnya kalau redaksinya menggunakan makilun Gibson. Kalau yang semangkanya ini jabas. Terus bersihkan lalu mu'tarid membantah kata mu'tarid, tapi tidak terima bahwasanya al-waznu atau tadi makil adalah ilat bagi tidak berlakunya hukum riba pada gandum, sebab pada beras ilat tersebut juga ada, dan kenyataannya pada beras berlaku hukum riba. Kemudian hukum yang diperoleh dari pengkiasan yang engkau lakukan mustadil, yaitu tidak berlakunya hukum riba pada gandum, itu menyalahi sabda Rasulullah SAW, al-burru bil-burri riba. Nah, di sini contoh mendahulukan sanggahan atau penolakan, baru mu'tarid mengeluarkan sanggahannya berupa hadis
Kemudian kita masuk ke kebalikannya. Mutarif menyanggahnya menggunakan menyanggah dari mustabil menggunakan pasal itibar, baru dengan melakukan penolakan. Misal pada pasal itibar yang didahulukan, maktalahu daliluka min adami hormatir riba fil burri mukhalifun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-burru iban wa yansallimu anna al-kaila illa adami hormatir riba. Mutarif membantahnya seperti ini, kata mutarif, hukum yang diperoleh dari pengkiasan yang kita lakukan tidak berlaku hukum riba pada gandum. Itu menyalahi sabda Rasulullah SAW, al-burru riban, bahwasanya pada gandum itu berlaku hukum riba. Kemudian aku tidak terima bahwasanya al-kailu adalah ilat bagi tidak berlakunya hukum riba pada gandum, sebab pada beras ilat tersebut juga ada dan kenyataannya pada beras berlaku hukum riba. Nah, itu contohnya. Kemudian bagaimana Mustadil mempertahankan pasal itibarnya dengan sanggahan-sanggahan yang dikeluarkan oleh mutarif. Al-jawab wa fasadil itibar turukun minha. At-ta'nu fi sanadin nafsi bima yudha'ifuhu kal irsali wal waqfi wal inqita' illa yakun kitaban aw sunnatan mutawatiratan yan kana haditsan manqulan min ahad, amma idza kana sunnatan mutawatiratan aw kitaban fala yanfa'u hadzal jawab. Cara yang pertama, dengan mengkritik sanad nas yang dituturkan mutarif dengan sesuatu yang dapat melemahkan sanad tersebut. Misalnya sanadnya mursal, tabi'in, membuang sahabat, atau sanadnya mauquf, tabi'in langsung mengambil periwayatan dari sahabat. Kalau membuang sahabat kan dalam apa? Kalau dalam mursal sahabat tuh mursal sahabat tuh makbul. Kalau mursal tabi'in maka diperselisihkan dulu hukumnya. Di sini tabi'in siapa? Soal kedua. Langsung ke Nabi. Langsung sandaran ke Nabi. Kalau yang mauquf ke sahabat sandarannya apa? Mungkin kalau dia berdasarkan kata Nabi bisa digolongkan itu hadis sama pada misalnya, atau kita mengkoti ada salah satu sanad yang dibuang. Tapi cara yang pertama ini hanya berlaku pada nas yang tidak mutawatir. Adapun jika nasnya mutawatir, maka cara bantahan ada cacat di sanad ini, ada efek sedikit pun. Kemudian pembagian atau di sanadin, yaitu atau di sanadin ijma' tidak akan dengan
أن يكون منقولا أحدا ويطعن في سنده بضعف الناقل أو بغيره. Karena yang kedua yaitu dengan titik sanad ijma yang dituturkan mu'tarid dengan sesuatu yang dapat melemahkan sanad tersebut, dan cara ini sama seperti cara yang pertama, hanya berlaku hanya pada ijma yang dhanni. Misalkan ijma tersebut diriwayatkan secara ahad, maka sanad ijma yang dhanni ini dapat kita kritik dengan kita katakan termasuk ijma yang dhanni itu seperti ijma itu ada qauli, ada sukuti. Kalau qauli itu masing-masing menggunakan pendapatnya dan semuanya sama. Kalau sukuti sebagian menggunakan, sebagiannya diam, tidak memberikan respon. Itu yang diam-diam. Misalnya kalau di belakangnya gini. Terus maka sanad ijma yang dhanni ini dapat kita kritik dengan kita katakan misalkan para perawi-perawi hadits atau yang semisalnya. Kemudian jawaban yang ketiga ialah mu'aradun nassi alladhi awradahu al-mu'tarif bi nassin akhar fa yatasa وقال النصاري ويسلم دليل مستقيم أولى من قياس أو غيره, yaitu dengan mendatangkan sebuah nas yang menguatkan pengkiasan mustabil sehingga terjadi ta'arud antara nasnya mustabil dengan nasnya mu'tarid, dan pentarjihan tidak bisa dilakukan, maksudnya tasahud. Maka ketika ini mustadil memiliki dua dalil, pertama qiyas, yang kedua nas. Jika mustadil dapat melakukan cara yang ketiga ini, maka dalil mustadil yang pertama yaitu pengkiasan dapat diterima. Misal kayak di contoh hukum wajib memalamkan niat, di situ kan mustadil mengadurkan masalul itibarnya yang mengkiaskan dengan menggunakan kias, menyamakan puasa ada dan puasa kepada puasa potong, kemudian dibantah dengan argumen mu'tarid dengan Al-Quran. Kemudian di situ kan dalam masalah tabyitul niat ada hadisnya tersendiri, hadis yang malam bagi siang qabla al-fajr pada siang lahu dibawa. Nah di situ saya menyaung namanya. Jadi yang si mustadil mana pasal itibar, mana menggunakan nas lain pulang kekuatan dari mustadil. Kemudian qala syarih huna fil hasyiyah walau arada al-mu'taridu al-qiyasa bi nassin akhar lam yufidhu لأن النص الواحد يعارض النصين فأكثر كشهادة اثنين يعارض شهادة ثلاثة فأكثر. Akan tetapi Imam Zakaria Ansari berkata dalam Hasyiyah Sidin, jika seandainya setelah mustadil melakukan cara yang ketiga ini, mu'tarid mendatangkan sebuah nas lain yang berlawanan juga dengan kiasan mustadil, maka cara yang ketiga ini tidak memberikan efek apa-apa, sebab satu buah nas tidak bisa melawan dua nas, sebagaimana kesaksian dua orang tidak bisa melawan kesaksian tiga orang.
Akan tetapi jika nas mustahil dapat diunggulkan dengan sesuatu, misalkan perawinya lebih banyak ketimbang perawi yang ada kedua nas mutarif, maka jika mustahil dapat melakukan pertanyaan sebagaimana yang barusan dijelaskan, maka nas mustahil dapat melakukan sebuah kemudian dilanjutkan wabibah kudra'u limakan dan basra dan ma'alifin basra wal qiyas ijma'i sahabati ala anna hukan ila ta'aful khusus yarja'una dan qiyas hadha ma'na qawl dari. Jadi apa yang telah kita ketahui dapat kita pahami bahwasanya sebuah nas tidak bisa melawan nas yang diperkuat oleh qiyas. Karena itu ketika terjadi ta'awud di antara nas para sahabat sepakat untuk kembali merujuk kepada pengkiasan. Kemudian jawaban yang keempat, bayanu anna nas-sahabat dari amrada bu'al mutarib wa yuqatil lima arada al-mutarib kama fi qawli ta'ala was-salihin was-salihat wa innahu laysa qadiran ya'ala al-wujudi tabyidin allati huwa hafsul al-mutarib. Cara yang keempat dengan menjelaskan bahwasanya nas yang dituturkan mutarib tidak menjelaskan secara jelas tentang hal yang dimaksud oleh mutarib, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala was-salihin was-salihat. Pada ayat tersebut tidak ada penjelasan secara jelas tentang tidak diwajibkannya pendidikan pada puasa ada, yang mana hal itu adalah maksud mutarib. Maksudnya mutarib beranggapan bahwa dalil yang diwajibkan adalah ayat tersebut, padahal ayat tersebut tidak ada menjelaskan tentang dalil kewajibannya. Kita masuk ke cara yang kelima dengan mentakwil nas dan mentarik dengan adanya indikasi yang mendapat pentakwilan yang dilakukan timbang mana Qala al-musannifu fi syarhi wa zikr al-kafi litawaqquh husn al-jawab fima fiha wa innahu la yaqsiru fihi wa yakunu baik qabil mutarib ala qawlihi wa yudda'a anna al-ulahu la yaskama bagikum maka konservasi di dalam kitab beliau aku sengaja menambahkan huruf kaf pada kalimat at-ta'mu agar para pembaca tidak salah paham bahwa cara menjawab masalah ini terbatas pada cara-cara yang aku sebutkan digunakan. Padahal sebenarnya cara menjawab masalah ini yang terbatas pada cara-cara itu. Ada cara-cara lain yang bisa kita gunakan untuk menjawab masalah ini. Di antaranya adalah
Jawabannya al-qawlu bil mustaqil menerima makna zahir dari nas yang merupakan tarik. Tapi di samping itu mustaqil menganggap makna yang ditunjuk tidak dinas mutarik tidak bertentangan dengan pengkiasan yang dilakukan mustaqil. Kita misalkan pada masalah dan ilmiah, kita kata mustaqil benar aja di dalam firman Allah Subhanahu wa taala waswajibna waswajiman tidak ada menyinggung tentang kewajiban yang dilakukan, akan tetapi tersebut tidak berlawanan dengan kebiasaan yang dilakukan, karena ketika Allah Taala tidak menyinggung sedikit pun di dalam ayat tersebut tentang kewajiban yang dilakukan, kita tidak bisa langsung mencap atau menetapkan mengambil kesimpulan bahwasanya Allah Ta'ala tidak mewajibkan tauhid. Yang ditanya tadi ada bersabda tentang hadis yang menolak tentang pada kewajiban ada belum sama ada belum قالت تاجر السلطي في شرح الأصل وعلى Video hostnya di mana? Video hostnya di mana? Ya man, لا مواضع كلمة سيد وغيره إلا بحديث. Tadi kita juga kata dan beliau Rabbul Hakim Syarhul Mukhtasar bin Hakim ketahuilah bahwasanya contoh yang terangkum dalam ada menangkap asal itu yang telah disebutkan terdapat pada bacaan mutakhir terhadap kebiasaan yang dilakukan kalangan kita syariah tentang diwajibkannya kisos pada pembunuhan yang dilakukan menggunakan benda tumpul dikiaskan kepada pembunuhan yang dilakukan menggunakan benda tajam. Ilahnya karena keduanya sama-sama pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan terencana. Lalu kata mutakhir, pengkiasan yang dilakukan kalangan syariah bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, tidak ada pengkiasan pada pembunuhan dan tindakan kriminal yang lainnya kecuali menggunakan benda tajam. Menurut Mu'tarid, hadis tersebut menjelaskan bahwa pengkisosan hanya berlaku pada pembunuhan atau tindakan kriminal yang dilakukan menggunakan benda tajam. Situ Mu'tarid menyanggahnya. Wayutanu fi sanadihi bi ayyakula riwayatu Mu'alla ibn Hilal an Abi Ishaq an Asim bin Ghamrah an Ali radhiyallahu anhu wajah. Bantahan yang dilakukan Mu'tarid bisa kita tolak dengan beberapa cara. Yang pertama itu mengkritik sanad hadisnya. Kita katakan pada Mu'tarid bahwasanya hadis tersebut diriwayatkan oleh Mu'alla bin Hilal dari Abi Ishaq dari Asim ibn Ghamrah dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wa Mu'alla qala Ibnu Ma'in kana yadhul hadis. Sedangkan menurut Ibnu Ma'in seorang pakar hadis, Mu'alla adalah seorang pemalsu hadis. Wa yamtani'u dhuhuruhu fi maqsidihi bi an yaqula min mujmalatihi al-zahirati annahu la yaqa'u
intifa'u illa li hadidatin kama dhahaba ilaihi ba'dul ulama. Cara kedua, kita jelaskan kepada mutarib bahwa makna zahir dari hadis tersebut bukan makna yang dimaksud mutarib, karena zahir yang sebenarnya dari hadis tersebut adalah pengkisosan terhadap pembunuhan atau tindakan kriminal yang dilakukan menggunakan benda tajam atau benda tumpul. Pengkisosannya harus dilakukan hanya menggunakan benda tajam saja. Tidak boleh menggunakan cara yang sama seperti pelaku melakukan pembunuhan atau tindakan kriminal. Misalnya pembunuhannya menggunakan batu, maka pengkisosannya dibunuh memakai batu. Itu hukumnya tidak boleh, sebagaimana yang diungkapkan sebagian ulama, di antaranya tidak boleh sebagaimana yang dikemukakan sebagai ulama, di antaranya Imam Hanafi. Jadi makna zahir yang ada pada hadis tadi adalah pengkisosan harus dilaksanakan menggunakan benda tajam. Bukan maknanya pengkisosan itu hanya berlaku pada pembunuhan yang dilakukan menggunakan benda tajam. Bukan itu makna zahirnya. Atau cara yang ketiga, ta'wiluhu bi an la qawada ya'um nafsa wa ghayraha illa bi halilin bi khilafil mufaqqal illa dan hikayati al-batinati alil haddadi walaysa umumuhu ka umumil haddad. Cara ketiga itu kita takwilkan hadis tersebut dari makna zahirnya. Kita katakan kepada mutarib bahwasanya makna dari hadis tersebut adalah tidak ada pengkisosan yang sering terjadi, la qawada, tidak ada pengkiasan yang sering terjadi pada pembunuhan atau tindakan kriminal yang lain, kecuali pada pembunuhan atau tindakan kriminal yang dilakukan menggunakan benda tajam. Yang kerancangan itu kan yang supaya sikap mati ya apa misalnya yang sikap mematikan itu benda tajam, kalau yang benda tumpul kan bisa sedangkan pengkisosan terhadap pembunuhan atau tindakan kriminal yang dilakukan menggunakan benda tumpul jarang. Hal itu dikarenakan benda tajam lebih cepat membinasakan seseorang ketimbang benda tumpul. Contohnya, tangan seseorang misalnya dipukulkan atau dikatuk pakai tongkat di tangan kita buat nah kalau dibuat semua digunakan kemungkinan besar itu mati atau ada. Beda halnya kalau diiris misalnya sedikit di tangan urat tadinya pakai benda tajam, dan situ bisa terlibat kematiannya, maksudnya pakai sebagai lagi. Kemudian cara yang keempat, wayaqulu limu jadi wadali kafir juga. Qatala bi hadidatin fala yuqadu minhu illa bi hadidatin. Cara keempat menggunakan qaul bil mujab. Kita katakan kepada mutarib bahwasanya kita mengakui kesahihan hadis yang dipaparkan mutarib yang larawada dari, akan tetapi makna dari hadis tersebut tidak bertentangan dengan pengkiasan yang kita lakukan si mustadil.
Itu dikarenakan makna dari hadis tersebut adalah tidak ada pengkisosan pada pembunuhan yang dilakukan menggunakan benda tajam kecuali pakai benda tajam yang kedua. Ya, masuk dari hadis itu ialah tak ada illa bihadidin tadi. Misalkan kalau dia membunuh pakai benda tajam, di pistolnya menggunakan benda tajam itu maksudnya. Kalau dia membantah dengan kaul yang ujab karena maka itu awal-awal itu dulu menerima dari bantahan yang dikatakan oleh Mutarif di belakangnya apa dia banyak awal-awalnya menerima itu di belakangnya ada sangkal dan yang sangkal itu bentuk bantahannya kepada Mutarif. Kemudian cara yang kelima, Cara kelima, kita tunjukkan kepada Mutarif bahwasanya ada nas lain yang menguatkan pembiasan kita. Di samping itu, nas tersebut juga bertentangan dengan nasnya Mutarif dan tidak bisa dilakukan pentarjihan. Misalnya pada masalah ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW pernah melakukan pengkisosan terhadap pembunuhan yang dilakukan oleh seorang Yahudi kepada seorang perempuan menggunakan benda tumpul dengan dipecahkannya, dihipitnya kedua palanya menggunakan batu. Nah, di sini bisa menjadi penolakan mustabil kepada Mutarif. Mungkin itu saja yang bisa menyampaikan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi amin. Ini kaidah khawatir salah sampai. Memang kalau Ustaz menghadangnya itu namanya lagu. Ya, kita kembali ke kitab. Wa minha maqiliyatil wasfi wa tusamma al-muqalabata wal asahu qabuluhu wa jawabuhu bi isbatiha. Setengah daripada atau termasuk daripada qawatilat atau perusakilat yaitu man'ul iliyatil wasfi. Man'ul iliyatil wasfi ini menegaknya si mu'tarif akan keilatan sebuah sifat yang diklaim oleh si mustadil itu adalah ilat sebuah hukum. Artinya si mustadil nih memandangkan bahwasanya sifat ini kawan dibiarkan hukum. Jadi jalan si mu'tarif itu pada awal
dijadikan sifat sebuah hukum dan sebuah hukum. Kenapa? Nah itu ngarannya karena pembahasan itu ngarannya man'ul liyatil wasfi. Masya Allah. Gugup dulu lah. Kayak patah. Si Mu'tarid menegak keilatan sebuah sifat yang diklaim oleh si Mustadil. Nah, kita baca di bawah berapa? Nah, tadi jangan ini. Ini kan sang atas. Qala al-Hajib wa huwa min aqdamil as'ilati li umumi wa li tasabbubi masalatihi. Jadi Imam Ibnu Hajib di dalam mukhtasarnya, mukhtasar Ibnu Hajib mamzuzan bil sarhihi, kemudian campur dengan sarah yang disalurkan oleh Imam Tajuddin Az-Zuhri. Tanpa salah kali itu Al Hajib. Jadi apa disingkir Imam Ibnu Hajib tadi, bahwasanya man liyatil wasfi ini min aqdhamil as'ilah, paling besar masalah atau paling sulit masalah di dalam pembahasan dalam pembahasan usul fikih ini ada masalah-masalah halal, dan saya lebih khusus lagi masalah kias, lebih khususnya lagi masalah qawaidul illah. Di dalam masalah ini kenapa jadi sulit di sini? Karena liumumihi, karena masuknya berataan fi kulli ma yud'a'ilatan, masuk pada yang diklaim bahwa itu sifat sebuah hukum oleh si mustadil. Jadi apa-apa yang dikemukakan, sifat yang tidak dikemukakan oleh si mustadil itu bisa dibantah secara berataan oleh si mu'tarid. Ilatnya ini biar si mustadil, tapi jar mu'tarid kok itu kada kawan. Ilatnya ini oh itu kada kawan lain ilatnya itu. Ilatnya itu. Alasan yang kedua, kualitasnya ubi masalihi. Nah, karena bercabang-cabang masalahnya, nah karena untuk penetapannya itu pulang karena pertentangannya itu supaya menghilangkan akun mustadil nih, mustadil harus karena inya kembali kepada pembahasan masalikul illah. Nah, masalikul yang 10 kas malam. Terus ke atas bang. Waminal kawadih ma'o iliyatil wasfi ay ma'o kauni illat ma'o kaunihil illatan. Jadi musannif bahwasanya menegar si mu'taid akan sifat yang diklaim yang dijadikan oleh jelas sebokong oleh si mustadil ini ma'o kaun illatan ini sadarataan yang dijadikan ilat to, karena ilat to ilat hukum itu ada murakab atau ada kaitannya yang mufrad. Jadi ini yang dibahas di sini karena nang sabibian artinya nang bisa nang murakab sabrakapan tepang nang di kadang-kadang dijadikan ilat, misalnya nama apa ya sabibian mufrad tepang nang kadang-kadang dijadikan ilat. Qala al-Banani inna ma'ubiro bidhalika yakni bil illati ma'u'arrafan li ta'ayyana litamatina. Jadi Imam al-Banani bahwasanya musannif memang ibaratkan al-illah itu dengan dimakrifahkan. Nah, kenapa jadi ibaratkan li ta'ayyana litamati? Karena menentukan pembahasan ini pembahasan illah yang tamja berataan sebagian yang dibahas ada sebahagian daripada ilat yang dikemukakan oleh si mustadil.
biro bi qaulihi man qauli ilatan. Nah, jikalau diibaratkan dengan man qauli ilatan kada di ma'rifahkan tadi, maka satu bil naqisah. Nah, mengandung kaina nang ilat-ilat nang sebahagian aja yang dibantah oleh Syekh Mu'tarid. Mu'tarid ini membantah saya itu yang lainnya ada dibantahnya. Oh itu pada kawan kalau menjadi masukan lain, masuknya itu. Ma'ahna satatena itu karena di setelah kawakin ini kan ada dijelaskan lain pembahasannya itu masalah kisah tadi. Di sini masalah tambatan. Dan saya contoh misalnya kalau ambil ubuan itu murakab ketiganya itu murakab karena sebetulnya itu beritaan di bantah oleh si Mu'tarid. Misalnya nangobrat tuh pul kayak kailo itu satu mufrad, nah itu misalnya di mana itu misalkan kailo itu nanti datangnya gede misalnya foto atau apalah kayak apa. Biar sambil misalnya. Waminhu maksud wafidillah akabulih makihan beserta diterimanya pertentangan itu. Lanjut. Qala Sinmin dan Ibnu berkata Imam Ibnu Qasim Al-Ubadi ya Hasan wa huwa ayman qul Fakul mustaqim ma'miliyatil wasfi ayman wasfi bitamamiha ayman o kaunil wasfi alladhi dzakarahu mustaqim illatan lil hukmi. Nah, jadi yang mustaqim tulisannya ma'miliyat wasfi itu membahas tentang sifat yang dibahas itu sebagian yang kalau sebagian berarti berdasarkan sifat yang diperkuatkan oleh mustaqim itu bosnya itu sifat kadang-kadang dijadikan illat. Ini video udah lama sama mau gitu. Manu kaunil wasbil ladzi dzakara mustaqim illatan yaqina sabadataan menegas keadaan sifat yang diklaim oleh si mustaqim sebagai sifat itu dibantah berataan oleh si Mu'tarid. Nah, man ol wasbil illah man ol iliyatil wasbil ini bisa juga lebih nyaman lagi di ngaranakan jalur musannif namakan juga al-muqarabah. Apa itu al-muqarabah di tasdil illah. Jadi muqarabah itu menunjuk muqarabah di tasdil illah menuntut kesahihan atau kelegalan sebuah ilah tadi. Tangan gini. Wahadul muqtabiru tadi langkah dia disambat muqarabah itu ya pasti kan pembahasan man'ul iliyatil wasfi ini bilanya ada dimaksud muqarabah itu tadi dikaitkan dengan di ujungnya lagi yang lainnya. Al-Muqarrabin aja ya. Terus. Waktarafu fi qabuli hadzal i'rab ala qaulaini. Nah, di sini apakah kawa apakah benar nih Pak Iliyatul Ismail ini? Betul. Apakah sanggah dari Mu'tarid ini Man Iliyatul Ismail tadi
Yang kita bahas ini termasuk bagian daripada yang menjadikan. Apakah ini kawan dipakai? Apakah ini kawan dipakai untuk mencacatkan ilat yang dipakai oleh si mustadil? Apakah si man'ul wasbil ilat ini, man'ul illatil wasbi ini bisa dijadikan alat untuk membatalkan sifat yang dikemukakan oleh muqtarid? Nah, kalau asalnya tuh qabul artinya diterima, artinya kawan dijadikan alat untuk membatalkan ilat yang dikemukakan oleh si mustadil. Tetapi karena ada khilafiyahnya, ada dua khilafiyah. Yang pertama, yuqbalu qawluhu qadihan. Nah, diterima menjadi qawadih, ada bagian dari qawadih perusahaan ilat. Wa illa li'addal halu ila tamassukil mustadil. Nah, jangannya menyakat dia terima aja alasan jadi terima atau menyakat dia terima karena li'addal halu ila tamassukil mustadil. Nah, bima tidak yang dengan awsabi mengakibatkan, karena pilihannya ada diterima mengakibatkan sangat hendak si mustadil menentukan ilat hukum nantinya jadikan sebagai sifat hukum yang dijadikannya sebagai ilat hukum. Belum tahu artinya si mustadil ini seandainya ini ilatnya padahal belum ketemu syaratnya belum atau apapun, atau sabah ada lagi atau masih sabar dalam nas Deus. Tawang. Jadi si mustadil yang ada terima itu merasa aman karena mengungkapkan ilat-ilat hukum nantinya kemukakan. Nah, karena merasa aman itulah jadi harus diterima qawadih man'u iliyatil wasbi ini. Nah, saya sudah sepakat imam mengapa ulama jumhur bahwasanya qawadih ini qawadih terima. Faslul muslimu kal asli wa bihi qala Hanafiyah wa Malikiyah wa Syafi'iyah wa Hanabilah wa ghairuhum. Dan yang pendapat yang kedua, la yuqbalu kada yang terima. Nah, jadi pendapat kedua kada yang terima itu sebagai qawadih. Kenapa jadi kada yang terima? Diadda ilal intisari bi la adda ila intisari bi makna kulli ma yud'a illa tahu. Bahwasanya amunnya diterima yang pendapat kedua nih, karena menjadi masalah satu hukum itu berlebar, artinya perdebatan panjang karena jadinya. Misalnya kan didebat oleh si mu'tarid terus ilatnya ini didebat kalau awal jadi sifat itu kalau awal jadi sifat ilat jadi kalau awal jadi ilat gitu. Nah, jadi berpanjang-panjang paling berat masalahnya karena dengan apa-apa yang dikemukakan karena oleh mustadil itu sebagai sifat. Hakahu bil muswaddah dalam kitab muswaddah, nah itu jadi dihikayatkan aja Pak, ada dan siapa jadi siapa. Anba adil ulama wa hakahu amidi fi ihkami wa binal hajib fi tasari wa zarkasi fi fil bahri wa ghairuhum. Oleh sebuah dina ada dan misalkan kepada seorang pun siapa yang berpendapat awal yang kedua ini. Nah, tapi kalau yang kedua ini dijawab langsung oleh Imam Al-Badani. Wa qad yujabu bi anna intisar litatmimil maqlubi wa la yaqdur. Jadi Imam Al-Badani bahwasanya pelebar masalah itu pada Bapak. Karena apa? Karena untuk mencari ilat yang sebenar-benar ilatnya awal dijadikan ilat sebuah hukum. Jadi pelebarnya itu pada apa? Jadi pada intinya tuh imam yang kedua ini kada di tempat orang
kayak dipakai orang karena ada badan al-badan ini. Jadi pada intinya yang diterima juga kawan makna iliyatul wasfi ini sebagai ilat sebagai kawadihul ilat. Wajawabuhu binisbatiha. Nah kayak apa si mustadil untuk menjawab sanggahan dikemukakan oleh si muqtadin tadi, yaitu dengan binisbatiha, dengan menetapkan ilat yang ia kemukakan. Artinya jadi si muqtadin tunjukkan apa kelebihan untuk ilat yang kemukakan itu. Jadi si mustadil ini harus menetapkan ilah yang kemukakan itu karena ya tadi dengan metode masalah ilah yang 10 atau apa-apa itu. Misalnya ayo kalau mustadi yang bermurika bil arti al-murri lin latin tukmi. Nah, tukmi bin tukmi kok lain ada dipakai tak atau kalaunya tukmi karena rasa. Kalau tukmi itu makanan. Jadi jar mustadil nih keharaman riba pada beras itu sama seperti pada gandum karena ilatnya itu sama-sama pada makanan. Asalnya bur, paraknya arus, hukum asalnya ribawi, ilatnya tokmu. Jadi begitu jar muqtarid nih la aslam anal illa ta'tumu. Nah, jadi jar muqtarid aku kadang menerima bahwasanya ilat keribaannya itu adalah at-tu'mu bal hiya qailuna la aslama anak illa ta'tumu. Itu artinya ya man'ul iliyatil wasfi tadi menegah kaitan suatu hukum. Kalau bal hiya qailuna si la muslimu la usalimu anak illa ta'tumu balia kailo. Nah balia kailo ini si muqtarid mengampakan ulang istidlalnya itu kail. Jadi maka Fajibul mustadil biqaulihi sabatan ilatul hukmi biqaulihi sallallahu alaihi wasallam at-ta'amu bil ta'ami mislan bi mislin. Nah jadi mustadil mendatangkan langsung mustadil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam at-ta'amu bil ta'ami mislan bi mislin. Artinya makanan dengan ditukar dengan makanan harus sama atau sama semisalnya. Jadi di sini to'amu bil to'ami itu diambil karena mustaqnya apa? Mustaqnya at-to'mu. Nah, kayak itu bukan pada pembahasan masalah ilat. Ya kan makhluk asli ilatnya tadi harus disebatakan ulang kapan dianuakan oleh si mustadil tadi harusnya si muqtaridnya meminta kelegalan dari keilatan yang diajukan oleh si mustadil. Tujuannya titik jual kan supaya dua kalau jual pasar ilat itu untuk nikahnya nang ini si muqtarid minta kelegalan hukum apa yang sifat dianukan oleh si mustadil. Dan jadi jangan cara masalah ilat itu kan dua kalau fungsi pertama untuk mencari keilatan sebuah hukum, fungsi yang kedua untuk melegalkan keilatan sebuah hukum.
Jadi di sini yang dipakai sini imam tetap jauh imam lah. Ini apa masalah kuliahnya? Ini yang ini. Selekularnya imam atau Ustaz imam. Ini dalam keadaan to'am bin to'am maslan bin mislim menetapkan hukum berdasarkan sifat to'am. Yang mustaqon diambil umumnya di dalam al-Harta apa? Itu dalam mustaqon dengan ilah kan? Jadi yang itu tomo mantukan berdasarkan sifat atau hukumnya harus sama. Ini masuknya lainnya takrib mustari bainal baini bisifati ma'a zikri ahadihima faqat. Si Sarif menegaskan bahwasanya at-ta'am ini menyebutkan maslan bin Muslim. Nah jadi topik besar ini membedakan si Sarif ini dan hukumnya karena hadis disebutkan lawanannya nggak disebutkannya. Nanti langkah dong. Allahu a'lam. Kesambung berpuasa. Ya sudah kita mendengar kelompok 9 tadi, langsung aja kita pada acara yang terakhir, yakni berdasarkan doa sekaligus penutup. Dengan ini kami ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan. Para guru kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Jadi hari ini ada dua qawaid ya. Ada dua qawaid yang kita diskusikan, yaitu kelanjutan dari fasadul wad'i, salah peletakan ya. Fasadul wad'i, salah peletakan. Ini pembahasannya cukup panjang dan agak rumit memang sedikit, walaupun ya dengan apa yang dijelaskan tadi ya paling tidak ada gambaran yang bagi kita apa itu fasadul wad'i, yaitu sebuah qiyas yang bertolak belakang dengan nas ataupun ya ijma ya. Itu dari secara umum. Nah kemudian contoh-contoh dari masing-masing itu juga tadi sudah dikemukakan. Nah kemudian ya bagaimana juga pihak mustadil ketika datang sanggahan, datang ya penolakan dari muqtadid dengan menggunakan
fasadul iktibar yang menurut dia ya katanya ini bertentangan dengan nas dengan ijma dan sebagainya ya, dan dia sebagainya. Nah lalu tanggapannya, respon atau menanggapi ya sangatnya bagaimana? Nah wajawabuhu katokni bisanadihi ya. Jadi kalau misalnya kias yang dilakukan mustadil itu jadi anggap bertentangan dengan hadis, nah maka pihak mustadil mengatakan hadis yang dikemukakan oleh mu'tarid itu ada cacatnya ya. Nah cacatnya itu terdapat pada sanadnya atau pada matannya atau ya pada kedua-duanya. Karena cacat ya dalam hadis itu letaknya bisa pada sanad ya, pada pewartanya ya, kemudian pada matannya, pada wartanya, dan juga ya bisa pada keduanya. Atau bisa juga ya dengan mu'aradhah ya. Mu'aradhah ini pihak mustadil memunculkan nas atau dalil yang lain untuk menyanggah ya dalil yang dikemukakan oleh ya, pihak mustadil. Nah, atau lah dianggap manti zuhur, dalil yang dikemukakan mu'tarid itu tidak jelas ya, tidak jelas, atau juga bisa juga dilakukan pemanggilan. Nah kemudian yang terakhir tadi manfu iliyatil wasfi. Ini menyanggah keilatan sifat yang dikemukakan oleh si mustadil ya. Jadi menarik tadi ada disinggung bahwa kawadih ini bisa masuk pada semua dalam masalah kias ya, bisa masuk ke semuanya ya. Kalau secara umum ya memang sifat yang dikemukakan oleh si mustadil itu tidak layak atau tidak dapat dijadikan sebagai ilat, nah gitu kan. Nah ini memang mencakup ya, umum, bisa masuk ya ke semuanya. Nah lalu tadi bagaimana ya pihak mustadil mempertahankan ya kiasnya, yaitu dengan mengukuhkan, sekali lagi mengukuhkan ya. Padahal sebelumnya ya si mustadil kan sudah melakukan masalikul illah, sudah melakukan jalan-jalan ataupun metode ya untuk menetapkan sebuah ilat itu kan sebenarnya sudah dilakukan kalau dalam pengkiasan itu. Tapi lagi-lagi karena ada sanggahan ya daripada pihak si mu'tarid bahwa ilat yang dikemukakan itu ya dianggap ya tidak layak untuk dijadikan sifat yang dikemukakan tidak layak untuk dijadikan ilat. Lagi-lagi di sini ya si mustadil mengukuhkan ilatnya. Oh bahwasanya itu layak dijadikan sebagai ilat, dasarnya ini, masaliknya ini kan gitu dari ya 1, 2 dan seterusnya. Nah jadi untuk yang berikutnya ini pun ya pembahasannya lebih dia juga ya, cukup menantang. Yang ke-15 manfu wasfil illah ya. Kalau yang sebelumnya manfu iliyatil wasfi, kalau di sini yang ke-15 manfu wasfil illah. Ini kira-kira nanti bisa lebih lagi dipertajam apa perbedaan di antara keduanya. Kita tunggu lah ya, kita tunggu nanti ya. Bagaimana kemudian jawaban atau menanggapi kesanggahan itu ya, karena memang kawasan ini konteksnya ya, dalam masalah ya, sanggah menyanggah ya. Ya mungkin kira-kira ya, sampai sini aja ya, kita akan bergabung ya, ke stadion kita ya, untuk mengikuti acara berikutnya. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim.